Shalom dan selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Oleh sebab itu kita berjumpa di ibadah online di tanggal 8 Agustus tahun 2021. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa berada dalam kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mensatukan suara kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudari akan tampil di layar untuk petugas minggu depan. Dan saya percaya kita semua yang dipilih adalah orang-orang yang sangat dipercayai. Dan mari kita benar-benar menyembah Tuhan bersama dan melayani Tuhan agar Tuhan disenangkan. Begitu juga untuk persembahan secara online, saudara juga dapat lihat di layar. Akan ada nomor rekening yang tertera. Dan jika saudara mau memberikan secara tunai, saudara dapat langsung memberikan kepada bendahara gereja kita. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri saudara-saudari. Mari kita sama-sama satukan hati, kita membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama membaca responsoria. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia mentiadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sama-sama, sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, amin. Karena kasih setianya tidak pernah sia-sia, kasih setianya selalu ada bagi kita yang selalu berharap sama Tuhan. Mari saya ajak kita semuanya untuk menyatukan hati kita, bersyukur di hadapan Tuhan. Untuk menyembah Dia dengan suara hati kita, jiwa kita. Karena hanya Tuhan yang mengenal kita. Dan hanya Tuhan yang layak disembah. Jika saudara mungkin mengalami permasalahan pribadi, saya ajak kita semuanya untuk angkat semuanya ke hadapan Tuhan. Karena kita percaya harapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Dan Dia akan memberikan damai bagi kita yang berharap kepadanya. Amin. Bersyukur Yesus. Engkau adalah Allah yang baik. Hanya pribadi yang mengenal kami Tuhan. Pujilah Engkau Yesus. Mari kita angkat suara, kita katakan sama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa
hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, berkatakan dengan sungguh-sungguh lagi, seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam-Mu, hanya dekat padamu, kami beroleh kekuatan. Harapan kami hanya di dalam-Mu, Yesus. Oh, kami katakan Engkau Raja kami. Kami berharap padamu, hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Tuhan, kami berserah kepadamu. Mungkin banyak hal yang kami tidak dapat katakan. Ada beberapa hal yang mungkin kami lupa untuk katakan Tuhan. Tapi kami tahu, kami akui hanya Engkau Allah kami. Hanya Engkau yang mengenal kami Tuhan. Ajari kami untuk terus berserah kepadamu Yesus. Dan beri kami kekuatan Tuhan. Pujilah Engkau Yesus. Mari angkat suara kita katakan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu bersama dengan kami, Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami, karena kami sadari Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih karena setiap musim kami menyadari Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu bersama dengan kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar dalam menjalani hari-hari kami, Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib dan selalu baru setiap pagi, Tuhan. Oleh sebab itu, kami akan semakin yakin di dalam hari-hari kami, meskipun situasi masih belum kondusif. Mungkin banyak hal yang masih menjadi masalah dalam hidup kami. Tapi kami tahu Engkau bersama dengan kami. Nah, itu sudah cukup, Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Kami akan mengangkat pujian kami, dan biar menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Engkau disenangkan melalui suara pujian kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mari katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan sekali lagi, Engkau selalu bersama dengan kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku di
bersamamu, adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur masih bisa bersama-sama beribadah walaupun hanya lewat online, tetapi kita tetap menyembah Tuhan yang sama dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, bahkan kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan, dari awal sampai akhir Engkau memimpin kami, baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Rut pasal yang pertama. Rut pasal 1, karena ini merupakan perikop yang cukup panjang, maka saya akan membacakan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kemudian nanti akan dilanjutkan di ayat yang ke-18 sampai ayat ke-23. Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bagian yang kedua di ayat 18 sampai ayat 23, demikian firman Tuhan. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut, ia berkata-kata kepadanya. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya satu peristiwa yang pernah saya alami ketika masih duduk di bangku SD, kira-kira kelas 1 atau kelas 2. Ya. Nah, suatu hari saya mendapatkan sebuah permen, ya, permen yang merupakan jajan yang sangat disukai oleh anak-anak. Nah, saya mendapatkan permen dari seseorang. Lalu saya tidak butuh waktu lama, saya langsung membuka permen itu kemudian mulai memasukkan ke dalam mulut saya. Dan
setelah beberapa saat ada di mulut, saya berkeinginan membuang permen itu karena rasanya yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Rasanya pahit. Tetapi karena orang yang memberikan permen itu masih ada di depan saya, maka saya mengurungkan niat itu dan bertahan untuk menikmati permen yang rasanya agak aneh tersebut. Tetapi apa yang terjadi kemudian, lama-kelamaan saya merasakan sesuatu yang lain atau rasa yang lain. Ternyata setelah rasa pahit, lapisan pahit telah habis, kini lapisan manis yang kemudian saya rasakan. Dan akhirnya saya mulai menikmati permen itu dengan rasa yang sangat enak, yaitu manis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini ada hal yang pahit dan juga ada hal yang manis yang bisa kita alami. Yang bisa saya dan saudara jalani. Di dalam pahit kehidupan, kita percaya Tuhan bisa mengerjakan hal yang manis bagi saya dan saudara yang percaya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Naomi dan keluarganya mengambil sebuah keputusan penting. Naomi dan keluarganya mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka mengambil keputusan untuk pergi jauh dari bangsanya, pergi meninggalkan kampungnya karena keadaan sulit yang terjadi pada waktu itu. Ada musibah kelaparan yang sedang melanda Bethlehem. Bethlehem yang memiliki arti rumah roti justru pada saat itu tidak memiliki roti sehingga terjadi musibah kelaparan. Keputusan yang diambil oleh Naomi dan keluarganya ini merupakan keputusan yang tidak mudah karena mereka harus pergi ke daerah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Dan itu juga berarti bahwa mereka mungkin saja atau mungkin juga tidak bisa lagi beribadah di Bait Allah karena memang jaraknya yang cukup jauh, sekitar 7 sampai 10 hari perjalanan dengan berjalan kaki. Naomi dan keluarganya mengambil keputusan tersebut tentu dengan sebuah harapan yang baik. Sebuah harapan agar mereka bisa mendapatkan penghidupan yang jauh lebih baik, agar keadaan mereka berubah lebih baik dari sebelumnya. Mereka mengharapkan hal-hal yang manis akan terjadi setelah mereka meninggalkan bangsanya yang atau daerahnya, kampungnya yang pada saat itu dilanda kelaparan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, setelah kehidupan berjalan beberapa tahun, mulailah tragedi dialami oleh keluarga Naomi. Suami yang dikasihi Naomi meninggal dunia. Dan bukan hanya itu, tak lama setelah kematian suaminya, kedua putra Naomi yang begitu dikasihinya juga meninggal dunia. Peristiwa menyakitkan ini membuat Naomi merasa bahwa hidupnya begitu pahit. Hidupnya penuh dengan kepahitan, bahkan justru lebih pahit dari apa yang dialami sebelumnya. Sehingga Naomi kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, ke tengah-tengah bangsanya. Karena apa? Karena ternyata harapan-harapannya, dia mengharapkan yang manis. Seperti nama Naomi yang berarti manis. Tetapi ternyata pada kenyataannya justru hal-hal yang pahit yang Naomi alami. Karena itu dia kemudian memutuskan untuk kembali ke tengah-tengah bangsanya dengan perasaan hancur, perasaan pahit, perasaan kecewa
ya, dan bahkan mungkin perasaan ya kekecewaan yang mendalam kepada Tuhan. Singkat cerita, Naomi kemudian pulang ke bangsanya bersama-sama dengan Ruth, karena memang Ruth berkomitmen untuk tetap bersama-sama dengan mertuanya tersebut. Dan setibanya di kampung halamannya, Naomi kemudian disambut atau dilihat oleh orang-orang di sana yang masih mengenali Naomi. Dan mereka berkata, Naomi kah ini? Naomi kemudian berkata, hei, jangan sebut lagi aku Naomi. Naomi itu artinya manis. Berbeda dengan apa yang aku alami sekarang ini. Panggil saja aku Marah. Artinya pahit. Karena memang begitu banyak kepahitan, hal-hal yang pahit, ya, begitu banyak hal-hal yang pahit yang aku alami. Ya, di ayat 20 saya bacakan untuk kita. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi dan sekarang aku pulang dengan tangan yang kosong. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat di sini, ya, meskipun Naomi merasakan kehidupannya begitu pahit, kita melihat bahwa di tengah-tengah perasaan pahit yang dirasakan oleh Naomi dan juga mungkin perasaan kecewanya kepada Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang manis yang tidak ia sadari. Yang pertama kita melihat, apa yang sedang Tuhan kerjakan? Hal manis apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi Naomi? Yang pertama, Naomi dan Ruth pulang ke Bethlehem pada waktu permulaan musim menuai jelai. Di ayat 22 dikatakan mereka pulang pada waktu permulaan musim menuai jelai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Naomi pulang ketika sedang musim menuai, permulaan musim menuai. Artinya apa? Artinya Naomi dan Ruth punya harapan. Mereka punya harapan untuk bertahan hidup. Karena apa? Karena bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan, Tuhan telah mengatur hukum bahwa ketika orang menuai di ladangnya, mereka tidak boleh mengambil bagian-bagian yang terlewatkan, yang telah disabit tetapi ternyata masih ada yang tersisa. Atau ada yang tercecer, ada bulir-bulir yang tercecer. Pemilik ladang tidak boleh mengambilnya. Karena apa? Karena itu adalah bagian orang-orang miskin. Ya, bagian dari janda yang bisa dipungut oleh janda, orang asing dan lain sebagainya. Karena memang pada waktu itu orang asing adalah orang yang ada di dalam kesulitan kemudian meninggalkan daerahnya ke tempat yang lain. Sehingga mereka sebenarnya tidak punya apa-apa di daerah yang baru. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Naomi dan Ruth punya kesempatan untuk bertahan hidup. Karena paling tidak mereka bisa memungut jelai-jelai gandum yang terlewatkan oleh orang-orang yang pada waktu itu memanen gandum. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan setelah mengatur sedemikian mungkin, sedemikian rupa musim sehingga Naomi bisa pulang tepat pada waktu Tuhan yang terbaik, yaitu pada waktu permulaan musim menuai jelai. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan juga mengatur musim dalam hidup kita. Kadang kita menghadapi musim yang sepertinya musim tidak baik, tetapi ada kalanya tepat pada waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan memberikan juga musim yang baik untuk kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan dan juga pengaturan Tuhan di dalam kehidupan Naomi. Kemudian yang kedua, sebenarnya Naomi tidak pulang dengan tangan yang kosong.
Dia pada waktu itu pulang dengan Ruth. Ruth merupakan wanita yang baik budinya. Ruth merupakan wanita yang setia dan dia mau mengabdi sungguh-sungguh kepada mertuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui Ruth lah nanti nama dan juga kaum Naomi kemudian dibangkitkan kembali. Sebenarnya garis keturunan dari keluarga Naomi sudah hilang sejak suami dan juga kedua putranya meninggal, karena mereka tidak meninggalkan cucu untuk Naomi. Sebenarnya Naomi tidak lagi punya harapan, tetapi ternyata melalui pribadi Ruth nanti ya garis keturunan keluarga Naomi bisa diteruskan atau dilanjutkan kembali. Nah, saudara, Tuhan memberikan Ruth kepada Naomi, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga yakin bahwa Tuhan juga menempatkan orang-orang yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin saja pasangan kita yang begitu setia, yang begitu mengerti keadaan kita, yang mau tetap bersama-sama dengan kita meskipun keadaan sulit. Itu adalah berkat dari Tuhan, berkat yang luar biasa. Ya. Pasangan yang tetap mendukung kita, ya tetap bersama-sama dengan kita melalui masa-masa sukar. Sehingga kita bisa melewati masa sukar itu dan masuk ke dalam masa yang baik yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Orang-orang yang ditempatkan Tuhan dalam kehidupan kita harus kita syukuri. Bukan cuma pasangan kita, bisa juga mereka adalah pegawai-pegawai kita atau orang-orang yang membantu kita. Mereka dengan tekun dan juga dengan tulus membantu kita. Itu juga harus kita syukuri. Dan juga mungkin orang-orang atau saudara-saudara seiman yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Juga mungkin itu adalah telah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Ya, itu adalah berkat. Salah satu berkat daripada Tuhan. Orang-orang yang terbaik yang tetap mendukung kita di dalam keadaan sulit maupun senang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, singkat cerita kehidupan Naomi kemudian bangkit. Dia bisa kembali mendapatkan tanah dia dan akhirnya dia juga bisa mendapatkan garis keturunan dari anak Ruth dan Boaz yang menikah setelah itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah itu Naomi baru menyadari bahwa di masa-masa sulit, ya, di masa-masa pahit yang dia alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Memang Naomi telah mengalami dan juga merasakan masa-masa pahit dalam hidupnya, tetapi Tuhan tetap menyatakan manis, peristiwa-peristiwa manis. Kasih Tuhan begitu manis pada akhirnya di dalam kehidupan Naomi. Saudara, saya yakin hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita yang setia kepadanya. Meskipun saat ini mungkin kita menghadapi situasi-situasi yang pahit, ya. Tetapi percayalah Tuhan saat ini juga sedang mengerjakan sesuatu yang manis untuk nantinya kita bisa nikmati dan kita bisa sadari bahwa ternyata betul Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang manis untuk kita nikmati bersama. Kiranya kita boleh tetap setia kepada Tuhan, hal pahit apapun yang saat ini saudara-saudara alami, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan karena Tuhan selalu akan menyediakan hal-hal yang manis untuk kita nikmati bersama. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tetap setia menuntun kami di setiap musim kehidupan kami. Ada kalanya kami harus
merasakan dan juga melewati masa-masa pahit. Tetapi kami percaya di masa seperti itu Tuhan pun tetap menopang kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau juga mengerjakan hal-hal yang manis di dalam kehidupan kami. Yang pada akhirnya bisa kami nikmati, bisa kami lihat. Dan akhirnya kami menyadari Engkau Tuhan yang luar biasa. Sama seperti yang dialami oleh Naomi, pada akhirnya dia bisa melihat bahwa tangan Tuhan ternyata terus bekerja di dalam kehidupannya. Tuhan, demikian pun dengan kami ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap dikuatkan, biarlah kami boleh tetap setia kepada Tuhan, meskipun saat ini mungkin ada di antara kami yang harus menghadapi hal-hal yang sukar. Kuatkan kami dan berikan kami pertolongan tepat pada waktu-Mu yang terbaik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa kami. Di masa-masa sulit seperti ini, ketika pemerintah kami semua ya Tuhan terus berjuang untuk memerangi penyebaran virus corona yang telah menimbulkan begitu banyak korban. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami agar Engkau tetap menguatkan mereka ya Tuhan. Memberikan mereka semangat ya Tuhan supaya mereka yang bertanggung jawab tidak pernah lelah bahkan tidak menyerah. Demikian pun dengan kami gereja-gereja-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami juga boleh mendukung pemerintah kami dengan melakukan bagian kami masing-masing yang bisa kami lakukan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang di dalam persoalan-persoalan kehidupan. Kami tidak tahu secara pasti apa yang menjadi persoalan dan pergumulan mereka, tetapi Engkau tahu ya Tuhan. Berikanlah pertolongan-Mu ya Tuhan kepada mereka yang saat ini bergumul dan berbeban berat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 不见这小万国万民，只剩赞美父子圣灵，三位一体从容中君，万有遮掩，万福设本。Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, persekutuan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, turun atas kita sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.